Selamat malam buat semua para tamu undangan, partisipan di webinar Zoom online ya untuk malam ini, hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2020. Ini juga mungkin salah satu agenda kita ya untuk mengisi edukasi di BKA Invest ya untuk para nasabah ataupun calon nasabah atau rekan-rekan semua yang ingin mengetahui lebih dalam tentang trading online ya di derivatif komoditi. Nah, ini tertera di monitor kita di layar dengan judul MACD. Ini salah satu indikator yang kita ketahui ya dalam technical analysis. Nah, ini kita beri artikan itu menjadi akun cuan deras, ya, MACD ya, menjadi akun cuan deras. Nah, ini istilah yang mungkin Pak Diki ungkapkan ya, artinya jangan terlalu tegang juga untuk trading ya. Jadi sebenarnya dengan MACD juga kita bisa cuan Pak Diki ya, gitu ya. Oke, jadi Global Capital ini memang sudah rutin memberikan edukasi ke setiap klien-kliennya ya untuk memberikan mungkin masukan atau mungkin tambahan edukasi atau mungkin buat para klien atau calon klien yang mau belajar lebih dalam lagi, kita akan selalu berikan edukasi atau informasi sebanyak-banyak ya untuk para klien-klien kita. Oke, mungkin di sini kita akan mencoba menjelaskan atau mungkin memberikan informasi tentang MACD. Nah, sebelum masuk ke materi atau mungkin sebelum diperkenalkan oleh Pak Deki, saya akan sedikit menjelaskan ya tentang profil dari Mr. Deki sendiri ya, Deki Van Sloby. Jadi beliau ini saya udah kenal cukup lama dengan Mr. Deki ini. Jadi beliau adalah seorang trader experience ya sejak tahun 2002 ya, udah cukup lama sekali, ya lebih dari 20 tahun. Lebih dari 15 tahun. Jadi Pak Deki ini sebenarnya spesialis dari technical analysis ya, yang kita tahu beliau sudah banyak berkecimpung di bisnis ini dengan menggunakan teknikal yang mungkin udah ratusan teknikal yang udah diramu ya oleh Pak Deki. Bahkan Mr. Deki juga salah satu founder atau penemu sistem trading yang bisa dibilang atau diklaim sebagai trading system yang konsisten dengan keuntungan yang konsisten. Yang namanya adalah VS 1591. Ini juga saya udah tahu benar ya sistem ini. Jadi bisa membuktikan kalau sistem tradingnya ini cukup menjanjikan ya. Sistem VS 1591. Dan selain itu juga Pak Diki sering mengadakan trading ya, live trading. Kita juga ada semacam eksekutif kelas yang kita undang untuk untuk klien-klien yang sudah gabung di BKA Invest. Ini biasanya kita undang untuk melakukan live trading ya. Jadi ini salah satu fasilitas yang kita berikan ke klien-klien sudah gabung. Oke, selanjutnya juga Pak Deki ini mungkin yang bisa dibilang memiliki relationship yang cukup luas ya, yang kita bisa lihat sendiri di pengalamannya. Beliau sudah pernah bertemu orang-orang penting juga di sini ya, seperti contohnya ketemu Pak Ari Sigit ya, keluarga Cendana, yang pastinya mereka diskusi tentang keadaan perekonomian atau tentang komoditi intinya untuk trading online. Itu juga pernah ketemu dengan Pak Nurmanto ya, Gatot Nurmanto, Panglima ABRI, bahkan juga pernah ketemu dengan Pak Yusuf Kalla ya sebagai wakil presidennya. Ini juga pengalaman yang luar biasa mungkin buat kita juga. Banyak masukan-masukan dari beliau tentang trading atau mungkin tentang perekonomian yang ada di Indonesia ya. Dan Pak Diki juga sering mengadakan seminar-seminar di luar atau berbagai tempat, dan bahkan juga kita Pak Diki juga memberikan online di radio-radio ya, talk show tentang trading online. Oke, jadi mungkin ini juga bisa memberikan
masukan buat para partisipan yang hari ini hadir ya, untuk membagikan atau sharing informasi tentang trading online dengan tools MACD. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan buat para tamu undangan. Semoga hari ini Pak Diki bisa memberikan intinya masukan buat kita atau mungkin menambah wawasan tentang trading online dengan menggunakan MACD. Oke, silakan Pak Diki. Baik, terima kasih Pak Teguh atas pemaparannya. Saya ucapkan selamat datang kepada para partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Baik, untuk mengawali webinar pada malam hari ini, sesuai dengan tema yang akan disuguhkan itu adalah MACD ya, atau menjadikan akun cuan deras. Jadi Bapak dan Ibu, dalam menggunakan sebuah indikator, Bapak cukup hanya memahami satu indikator saja, itu sudah bisa membantu kita untuk mendapatkan keuntungan yang banyak ya, keuntungan yang begitu besar. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin kepada para partisipan untuk sementara mungkin akan saya mute dulu ya, supaya tidak ada suara masuk. Nanti di sesi pertanyaan baru akan saya buka kembali. Baik, ini terinspirasi dan saya sempat membaca sebuah buku ya tentang seorang legendaris bela diri yang bernama Bruce Lee, di mana di situ ada suatu quote yang sangat bagus bahwa Bruce Lee itu pernah mengatakan bahwa dirinya itu tidak pernah takut dengan orang yang memiliki 10.000 jurus, ya. Tetapi Bruce Lee ini hanya takut kepada orang yang memiliki satu jurus, tetapi melatihnya 10.000 kali. Nah, ini beda ya, memiliki 10.000 jurus yang melatihnya hanya satu kali saja, dibandingkan dengan orang yang memiliki satu jurus, tetapi melatihnya sampai 10.000 kali gitu ya. Nah, dalam kesimpulan yang saya dapatkan pada saat itu terlintas bahwa dalam trading pun juga seolah-olah kita sedang bergulat ya, artinya kita sedang bertempur melawan pasar. Bagaimana kita bisa beat market dengan cukup menggunakan hanya satu jurus saja, tetapi jurus itu sudah kita latih berulang kali. Jadi Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa begitu banyak orang yang sudah mengikuti berbagai macam acara ya, baik itu seminar maupun workshop maupun itu training class maupun gathering atau apapun lah namanya, akan tetapi belum menemukan sesuatu yang cocok ya, karena terlalu banyak indikator yang digunakan. Jadi sebaiknya indikator yang Bapak gunakan itu adalah indikator yang sangat cocok dengan Bapak dan Ibu. Lalu Bapak dan Ibu pun sampai bisa memahami apa kelebihan indikator kita itu dan apa kelemahan daripada indikator itu. Sehingga dengan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, kita akan terbantu bahwa ini pasar sedang confirm untuk kita masuki atau sangat tidak confirm untuk kita masuki ya. Nah, di sini kita harus komitmen, Pak, Bu. Jadi kita harus berkomitmen dengan indikator yang kita miliki ya. Jadi dalam menggunakan sebuah indikator, itu seorang profesional trader dituntut untuk memahami terlebih dahulu fungsi dan hukum
dari indikator yang akan digunakannya. Jadi tentu berbeda dengan seorang newbie ya, di mana merasa di grafiknya itu tampak penuh gitu kan, lalu kemudian kesannya sibuk gitu ya dengan grafik yang begitu warna-warni gitu kan, akan tetapi hanya sekedar tampilan tanpa memahami fungsinya gitu loh. Nah ini yang membedakan antara seorang newbie trader dengan profesional trader ya. Maka tidak mengherankan ya, mengapa seorang profesional trader itu cenderung memiliki keuntungan yang konsisten ya dari setiap hasil transaksinya. Baik, saya akan lanjut kepada slide berikutnya. Oke, Bapak dan Ibu, kalau ditanya apakah kita pernah mengalami hal seperti ini? Ya, apakah kita pernah mengalami hal serupa? Saya mau mengajak Bapak Ibu kita melihat berurutan sesuai dengan angkanya ya. Ada orang yang mengatakan, wah oke, ini saya di nomor 1 ini saya akan coba open buy 1 lot ya. Ketika naik ke atas, believe it or not, seorang trader itu sering senyum-senyum sendiri, Pak. Ya, ketika nge-buy harga naik ke atas ataupun lagi sell turun ya, itu sering senyum-senyum sendiri padahal tidak ada yang mengajak senyum, ya. Lalu kemudian kalau kita lihat di poin berikutnya, ketika harga turun panik ya, kemudian bertanya-tanya kenapa harga kok turun, akhirnya nomor 4 di cut loss. Maka nomor 5 mulai berasumsi bahwa ini kayaknya ada data yang membuat harga terseret ya. Lalu kemudian di poin nomor 5 ini seorang trader itu membuka open sell 2 lot ya. Karena ingin mengganti kerugian yang 1 lot melakukan cut and switch di dengan open sell 2 lot ya. Kemudian ketika harga naik, saya yakin pasti masih berusaha tersenyum. Namun ketika harga semakin naik, ini mulai mengkerutkan kening ya. Ketika harga naik, mulai keringat dingin ya. Maka yang terjadi di sini adalah emosi ya, di cut loss. Dia berpikir kenapa kalau memang naik, kenapa tadi posisi buy-nya harus di-cut ya. Oke, seorang trader yang newbie itu seperti ini Pak. Dan terus terang saja kita tidak perlu khawatir ya karena saya pun juga mengalami hal serupa ya ketika penjajakan pertama kali di awal-awal melakukan trading. Lalu kemudian ini tren mau naik lagi nih. Ya sudah, saya tunggu koreksi dulu baru saya kemudian buy. Lalu kemudian ketika turun dia merasa analisanya tepat, lalu kemudian harga pun terkoreksi ya. Oke, confirm naik, saya mau sell 1 lot. Saya mau buy 1 lot, kemudian naik, asik kali ini gua pasti profit gitu ya pemikirannya. Oke, ketika diajak sideways, tahan, tahan, palingan ini koreksi sedikit saja gitu ya. Oke, nomor 15 tuh kan naik lagi, saking bangganya, saking senangnya dengan analisa di nomor 13, maka di nomor 16 di level di sini yang bersangkutan melakukan average ya, akhirnya nge-buy lagi 1 lot, lalu kemudian naik dan dia pun berteriak, "Mantap men, lanjut!" gitu. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke, ketika di bawah turun, dia sudah punya posisi 2 buy position, sudah punya 2 lot. Ini paling cuman koreksi, berusaha tenang ya. Lalu kemudian, nah ini ada lekukan, dia merasa berpikir bahwa ini adalah koreksi, dan dia yakin pasti akan naik, maka dia open buy 1 lagi menjadi 3 lot buy ya. Kemudian harga turun, ini mulai jeleb ya. Artinya ibarat sebuah lagu tuh sakitnya tuh di sini katanya begitu ya. Akhirnya dia mulai mulai tidak bisa berkata-kata dan akhirnya di sini terjadilah emosi tingkat dewa ya. Di cut loss seperti itu. Oke, mohon maaf. Oke, mohon tunggu. Saya coba buka dulu mute-nya. Halo semua, apakah suara saya terdengar? Halo?
Ya, Ya, halo. saya dengar. Oh, baik. Tadi ada chat dari Pak Dian ya, katanya suara tidak terdengar. Mohon maaf nih. Terdengar Pak, jelas Pak. Oke, baik. Saya coba mute kembali ya. Oke. Oke, seperti yang disampaikan oleh salah seorang trader kelas dunia. Ini luar biasa, dana kelolaannya pun juga tidak main-main ya. Ini sampai mencapai triliun dolar ya. Anda bayangkan triliun rupiah saja begitu banyak, ini dana kelolaannya saja sampai triliun dolar ya, yaitu yang bernama Mr. Warren Buffett. Apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, dan ini juga bisa menjadi pesan bagi kita semua, bahwa risk comes from not knowing what you are doing. Resiko itu hanya akan datang karena ketidaktahuan apa yang kita lakukan. Jadi Anda bisa bayangkan, seseorang itu tidak mungkin mendapatkan untung kalau dia mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Betapa besar resiko yang akan dihadapinya. Nah, maka dari itu, GK Invest sangat concern terhadap program-program edukasinya. Artinya bagaimana nasabah semuanya diberikan literasi, ya, finansial literasi untuk memahami seluruh komponen ya yang ada di dalam bisnis trading ini gitu ya. Nah, jadi kembali ke yang disampaikan oleh Mr. Warren Buffett bahwa kita harus memahami apakah diri kita ini sudah betul-betul memahami bisnis ini. Ya, jadi bukan sekedar buy dan sell gitu kan, atau tidak serta-merta karena kita memiliki sejumlah dana, lalu kemudian kita entry, kemudian kita injek lagi, ketika ada masalah kita injek lagi, dan saya sarankan Bapak dan Ibu, lebih baik kita dalam trading ini, apa namanya, rajin-rajinlah melakukan withdrawal ya, jangan sebaliknya gitu kan. Karena tidak sedikit juga yang masih belum paham trading mencoba bertransaksi di dunia berjangka ini malah menjadi seorang donatur ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Oke, yang jadi pertanyaan, how to beat market with MACD ya. Oke, kalau kita lihat indikator MACD atau yang merupakan singkatan dari Moving Average Convergent dan Divergent, ini adalah sebuah indikator untuk mengukur kelebihan beli atau kelebihan jual dengan melihat hubungan rata-rata pergerakan pada MA untuk jangka panjang dan jangka pendek ya. Jadi ini adalah MACD yang ada di bawah ya. Kita bagi yang sudah pernah trading tentu tidak heran, dan ini sudah sudah sama-sama diketahui. Dan MACD perlu diketahui ini ditemukan atau diciptakan oleh yang bernama Mr. Gerard Apple ya. Itu sekitar tahun 1960 ya. Waktu itu Mr. Gerard Apple itu mencari kemana arah tren akan bergerak, lalu kemudian bagaimana bisa mengidentifikasikan hal-hal yang tidak sesuai dengan arah tren ya. Nanti kita bisa lihat dan kita kupas pada slide-slide berikutnya. Dan untuk masalah the law of MACD ya, ini aturan main yang diberikan oleh Mr. Gerard Apple pada saat beliau menemukan MACD ini adalah hukum-hukumnya. Jadi fungsinya yang pertama untuk mengetahui awal dan akhir sebuah tren ya. Jadi ini adalah fungsi yang paling dasar ya, fungsi yang pertama. Oke, mohon tunggu. Saya akan stop share dulu, lalu kemudian saya akan
Saya akan bawa ke layar. Oke, tampak di layar ya. Ini adalah kebetulan yang saya buka di sini adalah emas ya untuk 1 jam. Oke, baik kita lihat. Dan perlu disampaikan juga penggunaan MACD sebaiknya jangan jangan diubah parameternya, gunakan saja untuk fast EMA-nya yaitu exponential moving average-nya ya. Itu tetap 12, slow EMA-nya 26, lalu MACD SMA-nya adalah 9 ya. Lalu kemudian menggunakan apply-nya close. Jadi mohon Bapak dan Ibu, ini gunakan yang settingan default ya, tidak perlu diubah ya. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita melihat kepada informasi tadi, bahwa ini adalah untuk mengetahui awal dan akhir sebuah tren ya. Mengetahui awal dan akhir dari sebuah tren. Saya ambil sederhananya seperti ini Bapak dan Ibu. Oke. MACD ini terdiri dari histogram dan juga garis moving average. Banyak orang terkecoh, Bapak dan Ibu. Saya akan hapus untuk yang garisnya, mohon tunggu. Untuk mengetahui awal sebuah tren ataupun akhir sebuah tren, banyak orang terkecoh itu hanya melihat besaran daripada gunung ya, yang dibentuk oleh MACD ya, seperti ini. Memang kalau kita melihat secara fungsi dari hukum MACD tadi, histogram yang berada di atas level 0 itu menunjukkan kondisi sedang bullish ya. Sedangkan histogram yang berada di bawah 0 itu menunjukkan kondisi sedang bearish ya. Tapi tentu Anda akan terkecoh, termasuk saya pun juga akan terkecoh apabila melihat gunung dari MACD atau bentuk histogram yang terbentuk itu kecil seperti ini, Pak. Oke, kita bisa sama-sama lihat. Ini kecil sekali nih. Nah, ini seperti ini. Terkadang kita bertanya apakah ini betul akan ke atas atau ini akan ke bawah. Kalau melihat hasil dari sini, jelas kita terkecoh. Kalau melihat grafik, ini betul-betul harganya ke bawah. Jadi untuk melakukan identifikasi daripada sebuah MACD, banyak yang mengatakan Anda silahkan masuk di sini, masuk posisi buy di area sini, apabila sudah lebih dari 1 histogram, ya. Jangan pernah Anda entry ketika baru peralihan dari area negatif ke area positif ataupun sebaliknya dari area positif ke area negatif lalu kemudian Anda langsung entry ya. Itu saya sangat tidak menyarankan. Jadi lebih baik melakukan entry itu menunggu setelah histogram yang pertama selesai. Artinya 1 jam di sini, 1 jam di time frame, tentu ini satu batang mewakili satu batang histogram, satu batang candle mewakili satu batang histogram. Jadi ketika terjadi pindah pada jam berikutnya, di sanalah Anda entry.
ya. Jadi memang ini untuk mengetahui berbicara fungsinya tadi, ini adalah untuk melihat terjadinya kapan awal sebuah tren atau akhir sebuah tren. Nah, saya ingin sedikit memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu, ya. Saya ini akan kembalikan lagi si garis moving average-nya tadi. Oke, sudah muncul ya. Saya ingin informasikan kepada Bapak dan Ibu, ada satu filter kalau kita trading dengan menggunakan MACD hanya mengacu kepada fungsi yang pertama tadi, ya. Bapak dan Ibu, di sini kita lihat di layar kanan bawah bahwa untuk membedakan antara histogram berada di area positif dan negatif itu dibatasi dengan level 0, ya. Saya boleh sarankan gunakan tambahan filter, ya. Artinya di properties MACD ada level, maka Bapak bisa tambahkan di sini misalnya 0,75, misalnya seperti itu. Berarti kalau 0,75 penempatan garisnya itu akan terjadi di area positif. Lalu Anda tambahkan yang di sini minus 0,75, ya. Kalau menggunakan minus berarti ini untuk penempatan garis di area negatif, ya, di histogram area negatif misalnya gitu. Nah, jadi Bapak perhatikan ini adalah filternya sudah terbentuk, ya. Bapak lihat di sini. Ya, sudah terbentuk seperti ini garisnya. Ini membantu konfirmasi. Kalau tadi saya jelaskan sebelum saya buatkan level tambahan ini, filter ini, tadi saya mengatakan bahwa banyak literasi yang menyebutkan Anda silahkan entry ketika sudah sudah terkonfirmasi satu batang histogram, maka di batang kedua Anda entry. Tetapi di sini terjadi suatu filterisasi yang juga akan membantu kita untuk mendeteksi pasar apakah ini confirm naik atau confirm turun, itu ditambahkan dengan filter yang tadi, ya. Sekali lagi ini sangat sangat spesial sekali pada malam hari ini saya bongkar informasi dari MACD. Jadi Anda dan ini beruntung ya bagi Anda yang berpartisipasi hadir di webinar pada malam hari ini. Jadi Anda tambahkan di kolom level ini ada 0, 0,75 dan minus 0,75, ya. Ini untuk membantu kita melakukan yang namanya entry posisi. Oke, baik. Saya akan kembali ke slide dulu. Fungsi yang kedua berdasarkan hukum daripada MACD adalah mengukur penerusan dan pelemahan tren. Jadi, kalau kita lihat di layar, Bapak dan Ibu, jangan hanya terpatok kepada bentuk histogram, tetapi lihat pula di mana posisi moving average yang garis merah itu berada. Oke, kita ambil contoh saja yang yang mudah, ya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, di sini jelas bahwa MACD sudah masuk ke area negatif, ya. Kita lihat di sini. Nah, ini saya kasih arsir atau arsirnya saya ganti dulu warnanya, ya, biar tampak jelas. Oke, saya kasih arsir di sini. Kalau melihat daripada fungsi yang nomor 1 bahwa jelas MACD ini di yang kolom yang diarsir ini terkonfirmasi untuk jatuh, ya, harga akan turun. Lalu kemudian Bapak perhatikan di sini, Bapak dan Ibu silakan.
selama garis moving average berada di dalam histogram, jangan pernah dilawan, Bapak dan Ibu. Jangan pernah berpikir karena ini harga sudah jatuh begitu panjang, lalu kita berasumsi karena asumsi berdasarkan pendapat pribadi, bukan terkonfirmasi by system. Jangan pernah kita berpikir untuk buy position di sini. Selama garis moving average ini betul-betul berada di dalam histogram. Ya, jadi ini kalau mengacu kepada fungsi yang kedua, MACD membantu kita untuk mengukur penerusan atau pelemahan dari suatu tren. Oke, ini saya baru berbicara hanya area positif dan area negatif ya. Nanti bagaimana ada terjadinya koreksi, itu nanti akan saya bahas ya. Disinilah Bapak dan Ibu kita lihat di level inilah, histogram inilah, nah di area sini, jelas bahwa moving average mulai melepaskan diri dari histogram, yang berarti bahwa tekanan ke bawah sudah mulai melemah. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita lihat juga sama di sini, ketika ini harga turun, ini ketika harga turun, ya seperti ini, jelas di sini MACD-nya pun tampak. MACD jelas ini juga berada di area negatif, itu perlu dicatat. Lalu kemudian juga sudah melewati garis filterisasi yang kita pasang tadi, yang minus 0,75 di sini. Oke, ini jelas terkonfirmasi. Lalu ditambah dengan moving average yang berjalan-jalan di dalam histogram. Jangan pernah dilawan. Walaupun ini ada kondisi dalam perjalanannya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Ini kalau kita lihat nih, sempat turun, kemudian dia naik lagi, tidak lama dia turun ke sini, lalu kemudian dia sempat melawan lagi naik, tetapi kalau kita lihat di sini, tidak ada konfirmasi bahwa harga akan naik. Apalagi jelas-jelas histogramnya berada di area negatif. Ya, di mana terjadi bahwa bahwa tren sudah mulai berubah, itu adalah jelas di area sini. Ya, Bapak dan Ibu mohon diambil saja dua histogram yang dari pertama melepas lalu tunggu sampai melepas yang kedua, ya. Maka berarti kurang lebih di area sinilah terjadi yang namanya bahwa tren sedang melemah, ya, seperti itu. Kita lihat juga yang yang naik. Ini naik tapi ada koreksi, mohon ditunggu, saya mencari yang betul-betul naik. Baik, kalau kita melihat daripada seperti yang saya sampaikan, ketika apakah ini merupakan awal sebuah tren atau tidak, ini pasti akan menimbulkan suatu ambigu ya, menjadi tanda tanya kepada kita, apakah ini betul-betul sebuah tren untuk turun atau tidak gitu ya, di sini kita lihat. Kalau kita padukan bahwa histogram ini secara posisi jelas berada di bawah nol, artinya mulai masuk ke area negatif. Akan tetapi dari filter yang sudah kita pasang di area minus 0,75 tidak tersentuh ya, tidak tersentuh. Artinya di area sini sebetulnya adalah area yang memang tidak confirm akan terjadinya penurunan harga. Lalu kalau kita lihat Bapak dan Ibu, berarti ini kurang lebih di sini, mohon ditunggu, ini keluar dari filter. 1, 2,
sebentar, mohon tunggu. 1, 2, oke, di sini. Ini nongol ininya. Berarti kurang lebih di sinilah, Pak. Pertama kali MACD mengatakan bahwa, nah ini buy ya, ada buy position di sini naik. Disinilah pertama kali MACD di time frame 1 jam mengkonfirmasikan kepada kita bahwa harga emas akan melanjutkan penguatannya. Ya, ditambah bahwa garis moving average ini berada di dalam histogram, jelas ini tidak, kita sama-sama tidak melihat moving average-nya berada di luar histogram, lalu kemudian jelas histogramnya berada di area positif, lalu kita juga melihat bahwa histogramnya berada di atas filter yang sudah kita tempatkan, maka ini besar kemungkinan harga akan naik ya untuk harga emas. Baik, saya akan lanjutkan untuk masalah penerusan ini. Bapak dan Ibu, ini saya seperti yang janjikan ingin memberikan contoh. Kalau misalnya histogramnya berada di area positif, jelas kita sama-sama melihat bahwa posisinya naik ya. Lalu kemudian tadi sempat saya sampaikan, ketika terjadi yang namanya pelepasan moving average dari histogram, maka dapat kita identifikasikan disitulah sedang terjadi yang namanya pelemahan suatu tren. Tetapi Bapak dan Ibu tidak boleh melupakan substansinya. Di sini areanya dia masih berada di area positif. Ya, karena tidak sedikit Bapak dan Ibu, banyak sekali orang yang melakukan entry seperti ini. Kita ambil contoh, Pak. Di sini harga sedang menaik, sedang menguat ya, artinya di area positif. Lalu kemudian moving average-nya ini melepaskan diri dari histogram. Ada orang yang sangat agresif dalam trading, kemudian orang tersebut melakukan entry position, saya ganti warna supaya beda, melakukan entry position di level ini. Iya, di level ini. Karena dia menganggap, yang bersangkutan menganggap bahwa moving average sudah lepas dari histogram. Lalu yang bersangkutan open sell position di area terjadinya pelemahan daripada MACD itu. Yang jadi pertanyaan, apakah hal itu keliru? Jawabannya tidak. Artinya sah-sah saja. Karena pada saat ini terjadi, kita belum tahu apa yang terjadi di selanjutnya. Tetapi dengan Anda melakukan cara agresif seperti ini, Anda pun harus menyiapkan perangkat untuk money manajemennya. Berapa kira-kira resiko yang Anda toleransi? Jadi bukan resiko yang Anda inginkan ya, tetapi resiko yang Anda toleransi. Kalau hal ini ternyata tidak sesuai. Contoh tidak sesuai adalah yang sebelah kanannya, Pak. Kita lihat sama-sama. Di sini apa bedanya dengan yang di sebelah kiri? Yang di sebelah kanan, harga ini mulai moving average mulai melepaskan diri dari histogram. Apakah ini terjadi pelemahan? Jelas, Pak. Ini pun terjadi pelemahan ya. Kita lihat walaupun di sini sedikit dari 17.18 lalu kemudian lari ke 17.10, berarti kalau di dalam emas itu 10 poin atau sama dengan 100 poin di mata uang. Ini adalah suatu pelemahan. Tetapi seseorang yang bertransaksi dengan cara konvensional, biasanya yang bersangkutan tidak buru-buru untuk nge-sell.
Jadi ini berbeda. Artinya kalau berbicara masalah style, apakah seseorang ini merupakan seorang agresif trader gitu kan, atau seorang konservatif trader, semuanya juga bagus, tidak ada yang salah. Dan apapun yang dilakukan sah-sah saja, selama sesuai dengan fungsi dan hukum daripada MACD itu sendiri ya. Akan tetapi yang tidak boleh dilupakan tentunya oleh kedua tipe tersebut adalah money management-nya. Jadi Bapak apakah ketika terjadi seperti ini mau melakukan sell, itu silahkan. Jadi Anda melakukan sell position di sini, ya, di area sini, karena melihat ini melemah, ini juga diperbolehkan. Tetapi tetap Anda juga harus menghargai uang Anda, ya, bahwa selama histogram berada di area positif, kita tetap harus melihat bahwa itu adalah area naik. Dan kita juga sama-sama ketahui dan kita sudah sama-sama sudah sama-sama familiar ya, bahwa yang namanya sebuah tren itu wajib terkoreksi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya sebuah tren wajib terkoreksi. Terkadang kita kalau mau berbicara jujur, rasanya kalau buy itu ingin cepat-cepat naik ya. Ketika sell position, rasanya ingin cepat-cepat turun. Nah, akan tetapi perjalanan itulah yang harus kita sama-sama pahami bahwa untuk bisa sampai ke sini, sampai ke atas seperti ini, tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya suatu koreksi. Artinya harga pun butuh pijakan seperti halnya anak tangga ya. Gitu. Oke, mohon ditunggu. Jadi Bapak dan Ibu mohon diperhatikan juga, ketika apakah sebuah tren ini masih berlanjut, lihat dari histogramnya berada di area positif, artinya betul-betul harga akan naik. Tetapi apabila Anda seorang agresif trader, misalnya ya, seperti halnya di sini, ini sudah mulai melepaskan, artinya melemah. Kalau Anda mengasumsikan bahwa ketika moving average yang melepaskan diri dari histogram dan itu menandakan suatu pelemahan tren, maka jawabannya sangat tepat, Pak. Jadi untuk masalah MACD sesuai dengan hukumnya memang betul ketika moving average melepaskan seperti ini juga kita ambil contoh yang di bawah ya seperti ini. Ini di area sini kita lihat bahwa moving average yang tadinya harga sedang turun, tiba-tiba dia melepaskan diri, maka terjadinya sebuah pelemahan tren. Apakah Anda mau mengeksekusinya untuk melakukan buy position? Apabila Anda seorang agresif trader, silahkan. Tapi tentu mohon saya tetap ingin menyampaikan masalah risk manajemennya, karena walaupun bagaimana kita harus menghargai uang kita ya, gitu. Lalu kemudian Anda buy position, boleh. Apalagi ini ditunjang, tiba-tiba harga pun berubah ya, masuk ke area positif, diikuti dengan moving average yang berada di dalam histogram. Jadi ini sah-sah saja ya. Jadi kurang lebih untuk fungsi daripada MACD, untuk yang nomor 2 adalah seperti itu ya. Baik, saya lanjutkan untuk yang ketiga. Yang selanjutnya, ini adalah bertujuan untuk mendeteksi terjadinya false signal atau tren palsu. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita bertransaksi menggunakan 2 buah garis moving average, itu banyak kita mendapatkan informasi apakah dari sebuah pelatihan ataupun kita membaca dari buku ataupun mendapatkan dari internet atau dari manapun, terjadi perpotongan maka Anda entry. Ya, perpotongan ke bawah Anda sell, perpotongan ke atas Anda beli. Nah, akan tetapi itu pun yang sebetulnya ditemui kendalanya oleh pencipta MACD, yaitu Mr. Gerard tadi. Mr. Gerard merasa bahwa dia seperti terkecoh
banyak sekali moving average itu begitu dia terjadi crossing, lalu kemudian baru sedikit membuka, tiba-tiba harga berbalik lagi. Seolah-olah garisnya memuai, lalu kemudian berbalik arah ya. Nah, pendeteksian itulah yang dilakukan oleh Mr. Garrett, bagaimana caranya dirinya bisa menemukan suatu sistem yang bisa mendeteksi terjadinya false signal ya atau terjadinya sebuah tren palsu. Baik, melihat daripada posisi histogram, ini jelas berada di area positif. Tapi perlu saya informasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa disinilah yang namanya terjadi tren palsu. Di satu sisi, harga mengalami sebuah kenaikan, ya. Akan tetapi MACD mendeteksi bahwa terjadi sebuah penurunan. Ini yang harus kita antisipasi, Bapak dan Ibu. Inilah yang disebut dengan divergen ya. Jadi penetrasi yang tidak sesuai, artinya pergerakan palsu ya. Nah, ini MACD pun juga berdasarkan fungsi hukumnya tadi dapat membantu kita untuk mendeteksi hal-hal seperti ini. Kalau saya hapus dulu, kalau kita lihat daripada tren, betul bahwa trennya sedang ke atas. Kita lihat bahwa di sini terjadi yang namanya apa namanya histogram berada di area positif. Oke, secara hukumnya ini masuk. Lalu kemudian kita lihat juga apa namanya pergerakan masih terus ke atas, betul. Akan tetapi volume transaksi yang dihitung dari histogram MACD tidak sesuai dengan transaksi yang ada di grafik ya, yang ada di candle. Maka pola-pola seperti ini inilah yang harus kita segera antisipasi bahwa ini adalah merupakan sebuah tren palsu. Lalu kapan kita mulai memanfaatkan tren palsu ini? Ya, banyak orang, oh oke, ini posisi mantap ini sudah break, oke, break high ya. Lalu kemudian buy position. Lalu kita lihat Bapak dan Ibu ini sudah break high juga di sini. Ya, seperti ini. Maka orang buy lagi. Ketika buy di puncak tentu buy-buy hasilnya. Ya. Saran saya kalau memang Anda seorang konvensional trader, lebih baik betul-betul menunggu moving average terjadi keluar dari histogram, terjadi pelemahan, lalu Anda betul-betul menunggu terjadinya sebuah konfirmasi di sini ya. Saya ambil garis di sini. Ini betul-betul menunggu bahwa disinilah Anda dapat mulai siap-siap melakukan sell position. Banyak persyaratannya kita lihat Pak, histogram sudah masuk di area negatif, satu. Yang kedua, moving average mengikuti berada di dalam tubuh histogram. Yang itu yang kedua ya. Yang ketiga, secara filter, histogram sudah tumbuh di bawah minus 0,75. Artinya pengkonfirmasinya sudah ada. Ya, sudah mulai masuk. Jadi jangan pernah khawatir kita tertinggal kereta. Banyak orang ingin buru-buru trading, entah karena memang mau pergi gitu kan, entah memang karena terlalu lama di depan komputer, atau bahkan takut ketinggalan tren, ya tren daripada pasar. Jadi lakukanlah Anda entry karena memang betul-betul saat itu confirm. Dengan kita melihat tiga fungsi tadi di sini, maka ini jelas-jelas sudah confirm Anda boleh melakukan sell position di sana. Lalu kita sama-sama perhatikan juga Bapak dan Ibu, selama moving average berada di dalam tubuh histogram, ini jelas tidak ada alasan bagi kita untuk berpikir buy position. Kita follow saja.
ya. Kalau memang Anda memanfaatkan tools yang ada di dalam MetaTrader, Anda bisa lakukan atau membuat yang namanya trailing stop ya, sehingga keuntungan pun terjaga. Baik, kemudian kita lihat di sini terjadi sebuah koreksi, tetapi tetap kalau kita mengacu sebagai seorang konvensional trader, kita tetap harus melihat bahwa histogram ini masih di area negatif. Lalu kemudian moving average, tetapi ini katanya sudah mulai lepas, Pak. Betul. Artinya terjadi pelemahan tren ke bawah. Betul. Tetapi itu baru sinyalemen pelemahan, Pak. Bukan tren. Ya. Memang betul terjadi pelemahan kalau kita lihat di grafiknya. Ya. Akan tetapi itu bukan tren. Lalu kemudian tiba-tiba jangan sampai terkecoh, histogram mulai berada di area positif. Tetapi dengan dibantu dari filter ini, maka kita pastikan tidak ada konfirmasi bahwa ini adalah area untuk buy position di sini. Justru ini adalah resistennya ya. Lalu kemudian saat itu pun moving average belum masuk sempurna di dalam histogram ya. Apa yang terjadi? Dia koreksi berbalik arah ya, rebound. Baik, kembali ke area yang di sini, yang tanggal 10 Maret. Bagaimana kalau Anda memang tipikalnya adalah seorang scalper ya, aggressive trader? Boleh nggak Anda melakukan buy posisi di sini hanya memanfaatkan pelemahan demi pelemahan? Jawabannya boleh. Tidak ada yang melarang. Jadi Anda mau bertransaksi dengan cara konvensional ataupun mau bertransaksi dengan cara agresif, sah-sah saja. Yang penting profit. Ya, kita jangan pernah berasumsi bahwa karena misalnya saya terbiasa dengan scalping, teman-teman saya pun terbiasa dengan scalping, akhirnya seolah-olah seperti tertanam di dalam diri kita, saya memang adalah seorang scalper gitu ya. Tidak boleh. Jadi kita betul-betul harus realistis melihat ininya. Oke, mohon tunggu ada chat masuk. Baik, ada pertanyaan, garis moving average settingnya berapa, bagaimana Pak Deki? Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang saya sampaikan, saya akan buka saja properties MACD-nya. Untuk parameter daripada MACD, gunakan parameter yang default setting. Jangan Anda ganti. Jadi yang ada atau bawaan dari MetaTrader itu sendiri. Ya. 12, 26, dan 9. Lalu perhatikan apply-nya adalah apply close. Close berarti kita berorientasi kepada harga-harga yang akan terdetek apabila si harga itu sudah close atau si candle itu sudah close ya. Jangan diubah ke yang lain. Lalu kemudian untuk masalah warna itu saya tidak rekomendasi apa-apa. Itu kembali kepada selera masing-masing. Apakah mau tipis gitu kan? Nanti warnanya apa mau ditebalin gitu kan? Itu silahkan bebas-bebas saja ya. Hanya untuk level di sini tadi saya sampaikan kalau berbicara settingan asli dari MetaTrader itu MACD hanya diberikan level tuh 0 saja ya, hanya pembatas antara area positif dan area negatif. Tetapi saya pada malam hari ini khusus bagi Anda yang memang hadir di dalam webinar kali ini, saya ingin memberikan satu filter untuk membantu kita dalam memutuskan entry posisi, yaitu menambahkan level ya, yaitu 0,75. Ini adalah jelas untuk di area positif, lalu kemudian minus 0,75, ini adalah penempatan filter untuk di area negatif ya. Oke, oke, sudah mulai keluar ya garisnya. Jadi ini adalah
kita bisa melihat, dan ini sangat membantu kita, bahwa garis-garis ini memfilter apakah kita perlu entry saat ini atau tidak. Contoh yang paling dekat adalah untuk case di tanggal berapa ini ya. Oke, saya coba sini. Ini untuk di tanggal 2, masih di hari ini, di 12 Juni ya, pukul 7 pagi, berarti kalau 7 pagi, 7 waktu MetaTrader itu berarti kurang lebih sekitar jam 11 siang ya tadi. Bahwa kalau kita tanpa filter, Anda bisa lihat jelas di sini Pak, sudah tampak pelemahan tren ke atas, MACD menunjukkan harga sedang ke bawah. Bagi Anda seorang agresif trader, silahkan Anda mau entry. Tetapi bagi Anda yang memang seorang konvensional trader, ini Anda bisa menunggu sampai ke bawah. Namun demikian di daerah yang saya arsir ini, oke, saya geser dulu. Kita lihat di sini jelas histogramnya sudah mulai tumbuh di area negatif ya, di bawah 0. Tetapi belum ada satupun yang terkonfirmasi berada di bawah filter yang sudah kita pasang ya. Artinya jelas di sini tidak masuk persyaratan bahwa ini adalah confirm ya. Harga kemudian berbalik, MACD pun kemudian malah berbalik ke atas, tumbuh di area positif. Ini adalah histogram pertama belum confirm, histogram kedua confirm. Dia menembus di atas harga di atas filter yang 0,75. Jadi Anda baru entry di sini ya. Jadi ketika ini candle close, maka buy di sini, Anda tunggu saja sampai harga naik, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, itu sekiranya informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan MACD, bagaimana menjadikan akun cuan deras ya, dan dengan menggunakan MACD betul-betul kita bisa memanfaatkannya secara maksimal, bahwa kita juga bisa memanfaatkan posisi kita tanpa buru-buru harus close position. Kita bisa mengikuti yang namanya istilahnya runner ya. Kita bisa mengikuti pergerakan. Take profit 2, stop loss 1. Artinya maksudnya risk and reward-nya 21. Ketika Anda menempatkan posisi stop loss 50 poin, maka Anda tempatkan take profit itu 2 kalinya ya, berarti 100 poin. Lalu kemudian ketika harga naik 150, maka naikkan pula stop loss-nya sampai lama-kelamaan Anda memiliki trailing stop ya. Sehingga Anda walaupun meninggalkan komputer, walaupun Anda sedang tidak aktif ponsel Anda, tetapi uang Anda terjaga aman karena kita sudah menggunakan trailing stop itu tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Silahkan Pak Teguh. Oke, Pak Diki, luar biasa nih. Jadi kita di-trik nih sama Pak Diki ya untuk menggunakan Mau tanya Pak Diki. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya, tadi Pak Diki udah jelasin setting MACD. Yang saya mau tanya, setting MA-nya berapa Pak? Itu yang garis merah itu tadi. Itu garis merah otomatis akan tersetting dengan sendirinya Pak. Sudah standar Pak ya? Sudah standar Pak. Jadi itu MA sudah bersama-sama dengan si histogramnya itu Pak. Yang garis merah itu Pak? Betul. Oh, jadi kita begitu pasang MACD yang default itu MA-nya garis merahnya itu dia udah ngikut gitu Pak ya? Betul. Ya, Oke, satu baik. paket tuh Pak.
Oke, mungkin yang lainnya, partisipan yang lainnya ada yang mau bertanyakan? Malam Pak Deki. Halo, malam. Ya, saya mau nanya begini. Baik, Pak. Untuk menambah konfirmasi terhadap indikator MACD tersebut, seandainya kita tambahkan dengan indikator MA, itu MA berapa yang bisa kita pakai untuk tambahan konfirmasi atas informasi yang diberikan oleh MACD? Bapak pernah coba? Iya, pernah, Pak. Kira-kira MA berapa Pak itu Pak yang bisa dipakai untuk menambah konfirmasi atas informasi dari MACD? Baik, untuk garis moving average di layar itu Bapak bisa menggunakan simple moving average 12 atau yang defaultnya yang juga 14, Pak. Simple MA 14 Atau yang 12 parameternya, Pak. atau simple MA 12. Betul. Itu kalau untuk dibutuhkan perpotongan dengan berapa dia digandeng Pak MA-nya? Baik, Pak. Ini pertanyaan menarik sekali. Jadi, Bapak dan Ibu, perlu saya sampaikan, nanti kita akan bahas ya, nanti di khusus tentang moving average, tapi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa moving average, fungsi diciptakannya itu bukan sebagai alat pemotong antara satu garis moving average dengan garis moving average lainnya. Tetapi moving average ini berfungsi sebagai support dan resistance dynamic, atau lebih dikenal dengan dynamic support and resistance. Saya akan coba kembali ke layar. Insert kemudian indicator moving average trend, oke, moving average. Saya ganti 14 misalnya, ya, warnanya saya ganti biru. Baik. Kalau berbicara masalah moving average 14, ini kalau berdasarkan pertanyaan dari Pak Ramses, sangat cocok apabila dikombinasikan dengan MACD, ya. Perlu Bapak dan Ibu ketahui, jangan pernah menjadikan moving average itu, saya ambil contoh yang lainnya misalnya, saya tambahkan dulu ya. Jangan pernah digabungkan berharap menjadi seperti ini misalnya. Nah, umumnya kan orang seperti ini ya. Kalau biru di atas, saya buy, lalu kemudian yang warna merah atau pink ini di atas, maka ini sell gitu kan. Tidak salah memang, tetapi tidak sesuai dengan fungsi dan maksud daripada moving average itu sendiri. Jadi begini Pak, kita sama-sama perhatikan, mohon ditunggu. Oke. Baik, saya coba perbesar. Jadi karena moving average ini, dari yang menciptakannya itu tujuannya bagaimana menjadi dynamic support resistant, karena memang namanya moving average ya, jadi mengukur pergerakan rata-rata. Bapak dan Ibu bisa perhatikan, kalau tadi MACD saya katakan di bawah 0,
histogramnya berarti ini area negatif, ketika di atas berarti area positif sebaliknya. Sama-sama kita perhatikan, ini adalah fungsi MACD sebenarnya. Ini adalah MACD pertama kali dia puncaknya di sini, lalu kemudian dia jatuh, ya seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan, saya kasih ini. Candle yang saya arsir adalah candle yang close di bawah moving average 14 ini. Bapak perhatikan sama Ibu. Ya, oke, kita lihat ini candle ini adalah candle yang posisi penutupannya ini tampak jelas berada di bawah moving average. Correct? Semua bisa melihat ya? Bapak dan Ibu, ketika moving average ini berada di bawah, close di bawah, ketika candle close di bawah moving average, maka secara hukum daripada moving average dapat dipastikan bahwa harga ini akan terbawa turun. Ya, terbawa turun. Lalu kemudian, seperti yang tadi sempat saya singgung di awal, bahwa sebuah tren itu wajib terkoreksi. Ya. Maka tren yang sedang datang di sini pun kita padukan dengan MACD yang belum confirm. Ini satu confirmnya baru harga di bawah 0, artinya sudah masuk area negatif. Tetapi dia belum menembus filter kita, Pak. Kita tunggu sampai betul-betul confirm, maka sebetulnya harga akan kembali bergerak mengejar moving average. Dan itu selalu demikian, Pak. Ini rahasianya. Ya. Jadi ketika harga sudah turun, sudah close, Pak, makanya harus dipahami open, high, low, dan close, di mana si candle itu terjadi closingnya, maka ketika harga sudah turun, lalu kemudian jelas berada di bawah di bawah garis moving average, jangan serta-merta kita langsung sell position. Karena toh kalaupun kita lihat di bawah ini jelas ini masih berantakan. Ini MACD-nya tidak mengkonfirmasi sama sekali. Lalu kalau kita padukan, harga sudah turun, kemudian harga naik lagi, Bapak dan Ibu, di mana letak turun terakhir, Pak? Kalau kita lihat letak turun terakhirnya ada di candle yang ini, betul ya? Ada di sini, maka disinilah kita, di candle inilah kita baru boleh melakukan sell position. Jadi ibarat apa ya? Ibarat orang yang bepergian keluar kota, Pak, kalau saya boleh ambil satu contoh. Kalau misalnya Pak Ramses naik pesawat, pasti Pak Ramses itu bergerak menuju ke pesawat. Tetapi ketika sudah mendekati tangga pesawat, itu pasti Pak Ramses menengok dulu ke belakang untuk memberikan semacam say goodbye kepada keluarga. Ibaratnya umumnya begitu ya. Nah, harga pun sama, Pak. Ketika dia sudah mau menuju area turun, Pak, sudah jelas-jelas turun, dia seolah-olah memberikan say goodbye dulu kepada moving average-nya, Pak. Sebelum akhirnya dia betul-betul take off. Jadi, kalau pertanyaan Pak Ramses tadi, apa moving average parameter berapa yang bisa dikombinasikan dengan MACD, yang paling cocok adalah di 12 atau di 14 dengan tipe simple, Pak. Itu jawabannya Pak Ramses. Baik, terima kasih. Sama-sama. Penjelasannya Pak Deki. Semoga bermanfaat, Pak. Tanya lagi, bermanfaat, Pak Deki. Baik, silakan, Pak. Ada pertanyaan lagi. Pak, saya mau tanya tentang moving average ini.
apakah ada bedanya kalau dia simple sama eksponensial, Pak? Oke, saya akan hapus layar ya, mohon ditunggu. Saya pasang moving average di sini, insert indicator, lalu trend, lalu moving average. Saya tempatkan 14. Simple, saya tempatkan di sini warnanya warna merah ya. Warna merah. Ini simple moving average, Pak Jody. Ya, baik, Pak. Lalu saya coba bawa kembali indicator moving average. Sama 14, tetapi saya mau ganti menjadi eksponensial, Pak. Warnanya saya ganti jadi biru lah ya, supaya beda ya. Oke. Apa yang terjadi, Pak? Ya, mirip sih kalau mata saya. Oke. Eksponensial lebih ketat, Pak. Tetapi sebetulnya yang simple moving average, dia lebih terkonfirmasi. Kita ambil lihat contoh ini, Pak. Ketika harga sudah sudah close di bawah moving average, dia seperti punya ruang, Pak, untuk bergerak, Pak. Kalau lihat yang merah, ya. Yang simple. Yang simple betul. Sedangkan yang biru atau yang eksponensial, dia seperti ini juga bagus sebetulnya, Pak. Tetapi dia seperti tergesa-gesa. Dikhawatirkan kita pun jadi terbawa tergesa-gesa untuk memutuskan. Takutnya belum confirm, ya. Sedangkan yang simple, dia seolah-olah kayak memberi ruang kepada kita, oke, untuk untuk bernafas. Kita ambil satu contoh, Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan kepada Pak Ramses. Kalau melihat candle yang ini, Pak, saya kasih arsir ya. Kalau kita melihat candle yang ini nih, nah, yang ini. Maka menurut moving average simple, dia sudah close, Pak. Betul ya? Dia sudah close di atas yang merah. Mohon tunggu. Saya coba masuk dulu, saya perbesar dulu sebentar. Oke. Nah, ini yang kita tadi sama-sama arsir, Pak. Berdasarkan simple moving average yang warna merah, bahwa candle yang ini, Pak, ini sudah jelas dia close berada di atas moving average yang simple. Tetapi belum close di atas eksponensial atau yang warna biru. Jadi kita di sini ingin membutuhkan konfirmasi yang tepat, apakah betul-betul tren sudah mulai berubah atau belum. Saya hapus yang warna merah. Ketika ini terjadi, Pak Jody, maka Bapak pun termasuk saya akan menyimpulkan bahwa ini belum terjadi perubahan tren, Pak. Karena candle-nya masih berada di bawah moving average. Ya, akan berbeda kalau saya pasang lagi yang tadi moving average yang simple. Ini saya ganti warna merah, lalu ininya saya ganti simple. Saya okekan, lalu yang birunya saya hapus. Melihat ini, maka saya dan Pak Jody tentu akan mengambil suatu decision bahwa harga sudah confirm, Pak, untuk ke atas. Baik, dan memang sifat daripada hukum moving average itu sendiri, ketika harga naik, seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah perjalanan kita menuju ke pesawat, Pak. Biasanya kita membalikkan badan untuk mengatakan say goodbye ya kepada keluarga kita seperti ini, dan kita perhatikan, Pak, disinilah tempat kita untuk entry.
Jadi tidak serta-merta, tentu tidak semudah yang kalau kita ngobrol barangkali ya dengan banyak orang yang mengatakan, oh ketika crossing 2 garis moving average ke atas, Anda buy, lalu ketika crossing ke bawah Anda sell, wah kok semudah itu ya analisa gitu. Tidak seperti itu. Jadi kita harus memahaminya secara komprehensif. Oke, saya masuk ke oscillator, MACD. Oh, sorry. Saya masuk ke MACD-nya. Baik. Bahkan di area sini pun kita walaupun ini harga sudah tren naik, ini bisa dikombinasikan bahwa dia di sini masih berada di area negatif. Tetapi memang secara tren sudah terjadi pelemahan ya. Kita bisa lihat di sini bahwa moving average yang nempel dengan MACD sudah mulai melepaskan diri. Ya. Kita lihat di area sinilah kita baru boleh buy position ya. Kalau kita tarik berarti di area sinilah ya, dekat-dekat sini. Saya kasih insert berarti kurang lebih di sini, Pak. Ya. Nah, di sini 1, 2, oke. Sorry. Nah, di area sinilah kalau kita mau buy position di sana sangat qualified ya untuk posisi entry-nya. Demikian Pak Jody. Silahkan Pak Teguh. Oke, tadi sudah diwakili ya sama Pak Ramses sama Pak Jody ya pertanyaannya. Ini memang mungkin buat orang yang awam ya untuk mengetahui MACD perlu ya lebih dalam lagi. Karena memang kalau kita sudah tahu mengenal tools MACD atau mungkin indikator-indikator lain seperti MA mungkin tadi Pak Ramses tanyakan, kalau kita bisa menggunakan tools indikator ini, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan cuan yang deras ya, Pak Deki ya, yang mungkin dengan judulnya gitu ya. Jadi sinyal-sinyal itu yang mungkin kita bisa gunakan ya dengan menggunakan MACD ya, ataupun indikator lain. Mungkin ada pertanyaan lagi dari partisipan lainnya. Satu lagi boleh Pak? Silakan Pak. Boleh, Ya. boleh Pak. Silakan Pak. Lagi masih ada waktu. Pak Teguh, Pak Diki, saya mau konfirmasi aja supaya nangkepnya saya nggak salah ya. Oke. MACD ini untuk mengkonfirmasi penerusan atau pelemahan, kemudian untuk melihat posisi untuk entry. Yep. Yang saya mau tanyakan tadi di grafik tadi Pak, di gambar tadi itu, bisa nggak kita manfaatkan ketika terjadi histogram di MACD itu terjadi overbought atau oversold gitu. Jadi dia udah terlalu tinggi kemudian dia turun, kan itu berarti ada pelemahan itu Pak ya. Apakah kita bisa manfaatkan di situ? Dan hubungannya dengan itu, karena ini kan kita cukup pakai 1 atau 2 indikator aja Pak ya. Nah, pengalaman atau pengamatan Pak Teguh sama Pak Deki ini gimana tentang ini? Apakah kita benar-benar nggak perlu indikator lain, apa cukup ini saja gitu Pak? Karena saya lihat di bawah ini kan ada dia istilahnya udah overbought atau udah oversold gitu, jadi dia pasti kembali gitu kan. Oke, baik. Baik Pak Jody, pertanyaan bagus. Jadi tetap dalam trading Pak, kita diperbolehkan menggunakan banyak indikator. Jadi apapun indikatornya bagus, yang penting profit. Ya. Jadi apa saja itu sah-sah saja. Nah, akan tetapi semakin banyak indikator, biasanya seorang trader malah menonton pergerakan harga, Pak, tidak memanfaatkan. Ya, artinya
kadang terjadi kontradiktif, yang satu mengatakan buy, yang satu mengatakan sell, akhirnya kita hanya menonton. Nah, lalu yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi di pertengahan acara, bahwa jangan pernah kita berasumsi, Pak. Kalau tadi contohnya masalah scalping, oh saya adalah scalping, teman-teman saya scalping, maka udah yang pasti saya pun scalping. Tidak. Jadi kita harus melihatnya situasional, Pak. Seperti halnya begini, ketika kita ada suatu problem di pekerjaan kita, tentu akan berbeda jika yang dihadapinya itu adalah orang tua dengan yang dihadapinya adalah anak SD. Jadi kita tidak bisa menyamakan cara bicara kita kepada si anak kecil ya, ibaratnya demikian. Maka di dalam trading pun juga perlakuannya sama, Pak. Jadi apakah ini perlu kita bermain scalping? Apakah kita perlu untuk memanfaatkannya sebanyak-banyaknya? Itu tergantung situasi yang terjadi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya melihat suatu sinyalemen bahwa di sini jelas MACD berada di area positif, moving average-nya berada di dalam tubuh histogram dan sudah berada di atas filter 0,75. Artinya menandakan bahwa harga akan ke atas. Akan tetapi perlu kita cermati apabila nanti ternyata harga ini adalah harga tertinggi sebelumnya, lalu anggap saja harga ini bergerak jauh lebih tinggi ke sini, artinya bergerak sampai ke atas ke sini, akan tetapi tidak serta-merta diiringi oleh yang histogram dari MACD, maka ini terkonfirmasi sebagai bentuk divergen. Artinya bahwa terjadi penetrasi pasar yang tidak wajar atau istilah simpelnya tren palsu ya. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu juga harus betul-betul mencermati seperti halnya yang buku yang tadi saya sampaikan tentang bela diri itu yang quote dari Bruce Lee, bahwa jadikan indikator walaupun itu satu, betul-betul kita paham apa kelebihan dan kekurangannya ya, sehingga itulah yang sebetulnya akan membantu kita memiliki level-level konfirmasi untuk entry maupun exit. Demikian Pak Jody. Baik Pak, terima kasih Pak Deki. Boleh satu pertanyaan lagi Pak Deki? Silakan Pak Ramses. Pak Ramses ya, oke silakan. Baik. Pertanyaan saya begini, untuk MACD ini paling optimal dipakai di time frame berapa? Yang kedua pertanyaannya, apakah dalam penggunaan time frame indikator MACD ini diperlukan sebelum kita melakukan entry satu time frame, kita perlu nggak melihat ke belakang satu tingkat time frame-nya dan melihat time frame satu tingkat di atasnya untuk konfirmasi? Mungkin kira-kira begitu. Baik. Tertangkap pertanyaannya Pak Deki. Baik Pak, paham. Jadi Pak Ramses, untuk mendapatkan hasil yang maksimal bisa menggunakan MACD pada 3 time frame. Jadi Bapak pilih saja tergantung kebutuhan kita. Bapak bisa menggunakan di time frame H1 ya, 1 jam, atau di time frame H4, atau di daily, itu bagus Pak. Nah, ini saya pindahkan ke 4 jam, ini juga sangat sangat optimal, atau Bapak pindahkan ke time frame ini, time frame daily. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, di time frame berapakah kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan MACD, itu Bapak bisa menggunakan di 3 time frame itu, silahkan pilih. Tetapi seperti kebiasaan saya pribadi, saya umumnya lebih sering menggunakan di time frame 1 jam. Karena menurut saya tidak terlalu lama, tapi juga tidak terlalu cepat ya. Dan MACD ini juga sangat
powerful yang saya rasakan di time frame 1 jam. Lalu pertanyaan kedua Bapak, apakah saya perlu melihat kepada time frame sebelumnya? Itu dengan MACD tidak perlu, Pak. Saya pernah hal itu ketika saya menggunakan stochastic oscillator. Saya terkadang melihat ketika bertransaksi, apakah saya bertransaksi itu di time frame kecil, misalnya di 15 menit, saya terkadang waktu itu suka melihat di time frame 1 jam atau 4 jam. Oh, ini rupanya stokastiknya di bawah dan menuju ke atas, maka saya pun di time frame yang kecil, saya menunggu kira-kira yang seiring senada posisi daripada stokastiknya. Itu kebiasaan ketika dulu menggunakan stokastik. Tetapi di MACD tidak perlu, Pak Ramses. Baik. Terima kasih Pak Deki, terjawab bagus pertanyaan. Jawaban Bapak sangat bagus dan bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat, Pak. Salam profit, Pak. Salam profit. Oke. Terima kasih nih Pak Ramses nih udah mewakili mungkin untuk partisipan lainnya. Oke, yang lainnya ada lagi Pak Ramses sama Pak Jody aja nih yang sudah bertanya. Dan tentunya saya sangat berharap ya kalau di sini ada Pak Ramses, Pak Jody yang tadi bertanya juga, saya berharap untuk rekan-rekan yang lainnya kita bisa berkumpul ya kalau memungkinkan setelah di era new normal ini ya Pak Teguh ya. Iya benar Kita Pak. bisa bersama-sama, kita bisa membahasnya di kantor gitu kan, bahkan saya bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membuatkan template ya, sehingga Anda bergonta-ganti laptop sekalipun, Anda bergonta-ganti cat pun itu tidak akan terhapus template-nya, tetap tersetting di dalam MetaTrader. Jadi ketika kita butuh, tinggal kita open saja begitu. Dan kita bahkan tidak menutup kemungkinan untuk live trade sama-sama. Ya, jadi kita entry sama-sama gitu kan. Bahkan ada satu platform yang biasa saya tampilkan di kantor itu platform ini apa namanya simulasi ya, simulator. Jadi Bapak dan Ibu bisa mencobanya kalau menggunakan indikator ini dengan setting sekian, oh ternyata salah. Oh kalau begini ternyata tepat gitu kan. Nah itu bisa kita aplikasikan di kondisi real begitu. Begitu Pak Teguh kurang lebih. Ya benar. Nah, jadi memang di GK Invest nih ada semacam executive class ya Pak Diki ya. Executive class yang bisa kita ikuti, bahkan ini udah terjadwal seminggu sekali. Itu kita bisa bertemu langsung di kantor GK Invest ya di Gedung Bumi Putra. Ya mungkin karena sekarang lagi PSBB ya, jadi mulai masih ada pembatasan untuk berkumpul ya, artinya kita juga masih jaga jarak gitu ya. Betul. Tapi dengan adanya webinar seperti ini atau mungkin aplikasi Zoom ini mempermudah kita untuk saling bertemu lewat online ya, lewat Zoom ya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah juga gitu untuk kita bisa tetap edukasi, kita juga semaksimal mungkin memberikan informasi ya tentang trading ya, terutama untuk menggali lagi tentang indikator ya. Indikator ini mungkin salah satunya MACD. Ya. Mungkin kalau kita bisa lihat untuk acara-acara selanjutnya bisa dibahas lagi indikator lain ya Pak Diki yang kita bahas lagi. Betul. Oke, jadi kalau memang tidak ada pertanyaan lagi Pak Diki, mungkin juga karena waktu sudah larut malam Pak Diki. Iya betul. Kami GK Invest memberikan apresiasi sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya buat para partisipan yang sudah mau bergabung dan mengikuti webinar kami, meluangkan waktunya ya di malam hari seperti ini. Ya, jadi kita juga coba untuk mengevaluasi ya, kalau misalnya diadakan sore atau malam atau mungkin dia di luar kerja gitu ya, responnya seperti apa. Ini juga salah satu mungkin evaluasi kami ke depannya. Oke, untuk para partisipan, para tamu undangan, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan edukasi ini bisa bermanfaat ya buat kita semua untuk mendapatkan
cuan sebanyak-banyaknya, yang cuan deras ya kalau Pak Diki bilang gitu ya, dengan kan tools indikator. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam profit. Salam profit.